Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu ya walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi tentu eh, makna dari pertemuan kita ini. Ya, BDK Makassar mengamanahkan kepada saya untuk membawakan materi terkait dengan profesionalisme ASN. Ya, sebelumnya saya mau mendengarkan semangat pagi dari peserta. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, luar biasa. Luar biasa. Luar Yeah. Terbiasa. Luar biasa, terbiasa, atau biasa di luar. Ya, eh, senang sekali tentu hari ini kita bisa bersama dalam Zoom ini dan mudah-mudahan semua sudah siap, ya, sudah siap dan kita akan bersama mungkin kurang lebih 1 jam ke depan. Terkait tentu dengan materi profesionalisme ASN. Ya, profesionalisme ASN kita memulai dari memahami dulu apa yang menjadi tugas dan fungsi ASN itu sendiri. Ya, tugas dan fungsi ASN yang pertama itu fungsi ASN itu sendiri tentu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sekaligus sebagai tentu perekat dan pemersatu bangsa. Dan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tugas dan fungsi ASN. Jadi itu harus kita memahami dulu apa sih sebetulnya, siapa sih sebetulnya kita ini. Dan kita harus melaksanakan apa-apa fungsi dan tugas kita. Nah, kemudian tentu tugasnya adalah melaksanakan dari fungsi tadi, tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang paling penting, sebagai pelayan publik, tentu perlu kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, ini tugas pokok kita sebenarnya sebagai ASN. Dan tak kalah pentingnya pula bahwa sebagai ASN harus menjadi perekat atau mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu. Jadi jangan kita menjadi ya bagian dalam membuat kerusuhan-kerusuhan ya di dalam pemerintahan ini. Karena sekali lagi kita adalah pelayan publik yang tentu harus memberikan jaminan ke masyarakat atau user kita bahwa itu pelayanan-pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan-pelayanan yang memberi keamanan, kenyamanan sehingga mereka mendapat kepuasan dalam layanan kita. Jadi sekali lagi bahwa kita sepakat ya dari tugas dan fungsi kita sebagai apa namanya yang memberi eh, sebagai pelayan publik dan tentu sebagai apa ya sebagai pelaksana kebijakan publik dan mempererat persatuan bangsa. Ya itu yang kita sepakati dulu bahwa tugas dan fungsi kita. Nah, selanjutnya, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menunjukkan 2 buah slide. Silahkan diamati, dicermati dari 2 slide ini. Ya, silahkan dicermati. Bagaimana Anda melihat dari slide yang pertama ini? Adakah sikap profesional dalam pelayanan publik? Itu slide pertama. Kemudian slide kedua juga kita bisa lihat
ini juga bahwa apakah pelayanan ya atau ilustrasi yang ada ini sudah menunjukkan sikap profesional atau sikap yang tidak profesional. Silahkan dicermati dua gambar ini. Saya beri waktu 2 menit. Ya, dia mati ya, dicermati ya. Asrotnya minta tolong eh, digerak di ini slide 1 dan slide 2. Oke, saya kira cukup ya untuk kita lihat bersama. Eh, ada yang bisa memberikan komentar dari dua slide ini? Silakan. 160. 160 peserta, masa tidak ada yang bisa memberikan komentar terkait dari dua gambar yang Ibu tayangkan? Ada yang memberikan? Ya. Oke. Kalau begitu tidak ada yang mau acungkan apa? Izin mengomentari, Ibu. Oh iya, izin. Mas Imam ya? Monggo. Iya. Mas Imam, silakan. Oke, jadi yang saya lihat dari dua slide tadi itu Suaranya menunjukkan, bisa diperbesar sedikit, Mas? oke, sudah jelas Ibu. Ya, jelas. Jadi saya melihat dari dua slide yang sudah ditampilkan, di situ kaitannya ketidakprofesionalismenya aparatur sipil negara ditunjukkan dengan eh, puskesmas yang harusnya melayani 24 jam kalau ada UGD ataupun IGD seperti itu ya, ada keadaan yang darurat, tidak boleh tutup. Kemudian juga harusnya sebagai ASN yang masih memakai seragam itu tolonglah agar tidak ke tempat-tempat publik yang kadang itu membuat masyarakat luas itu mencap kita nggak profesional. Waktunya jam kerja malah shopping seperti itu. Kemudian juga ada gambar, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi di situ biasanya yang kita tahu di masyarakat, masyarakat itu kadang nggak diberitahu operasional layanan yang harusnya seperti apa. Kadang juga dari masyarakat sendiri itu kurang pengen tahu gimana prosedur yang sebenarnya. Jadi mereka pengennya instan dan dari pelaksana atau pelayan publik sendiri itu kadang mengiyakan gitu, mengiyakan agar dikasih uang sekian dan di situ ya diterima aja. Padahal seharusnya itu ya nggak boleh karena sudah dikatakan pungli atau gratifikasi. Ah, kurang lebih itu Ibu dari saya. Oke. Mungkin yang lain bisa juga menambahkan? Iya, Ibu. Izin menambahkan ya, Ibu. Ya, silakan Mas Saya Wildan. Wildan dari kelompok 40. Eh, Eh, apa? Tugasnya apa? Jabatannya apa? Sebagai apa? Jabatannya sebagai guru di Kabupaten Magetan, Ibu. Oh ya, Mas Imam tadi sebagai apa? Tadi nggak disampaikan. Iya, saya guru fikih Bu di Oh ya, IMAN 1 Kediri. oke. Baik. Lanjut. Lanjut Mas. Oh Mas ya, Wildan. menurut saya, iya Bu ya. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan pendapat saya dan yang saya ketahui selama ini, banyak sekali rumor yang beredar tentang pungli, kemudian pelayanan ASN yang buruk, dan lain sebagainya. Karena memang ASN-ASN yang kerjanya rajin dan juga ASN-ASN dengan pelayanan yang baik, itu malah tidak terekspos ke publik gitu, Bu. Jadi memang ASN-ASN yang kinerjanya baik itu tidak terekspos ke publik, makanya yang beredar di masyarakat adalah keluhan-keluhan masyarakat terhadap ASN. Dan memang ini oknum, tetapi kita juga sebagai calon ASN harus memperbaiki ke depannya supaya tidak terjadi lagi adanya ketidakpuasan publik terhadap ASN
dan pemerintahan seluruhnya. Gitu. Ya, Mas Yudan menambahkan. Saya juga mau mendengar dari kelompok dosen, boleh? Silakan, Mas. Baik, mohon izin menambahkan Ibu. Terima Ya, kasih atas waktunya. Jadi setelah melihat beberapa gambar tadi, di sini menggambarkan, mencerminkan kurang profesionalisme dari seorang ASN. Karena bagaimanapun itu ASN itu harus bisa menjalankan profesi, dalam artian profesi tugas dan fungsinya dengan baik, dan juga bagaimana cara mengimplementasikan di dalam setiap tugas pokok dan fungsinya itu nilai-nilai berakhlak. Nah, dalam dalam gambar tersebut seperti pungli dan juga kenapa kalau bisa sulit kenapa dipermudah itu menggambarkan dan mencerminkan pelayanan dan juga ASN yang tidak bisa menjalankan tupoksi dengan baik sekaligus tidak mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak seperti itu Bu. oke. Kayaknya Mbak juga nih, Mbak Irvia juga bisa mungkin menambahkan dari mana ya? Tadi Mas ini, Mas Ibnu dari Ya, dari KUA Kecamatan Sidoarjo Penghulu Ibu. Dan Penghulu. Penghulu. Ya, Irvia mungkin utusan dosen ya? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Irfiah dari Winhas Jember. Menurut Hmm. saya, dari gambar yang telah ditampilkan tadi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan etika berakhlak kita ya. Yang pertama ini saya melihat ada masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan. Biasanya saya pernah menemukan hal seperti ini, misal di puskesmas ataupun rumah sakit, itu mungkin kurang informasinya, Bu. Jadi belum ditampilkan misal flowchart pelayanan. Misal kita harus ke pendaftaran terlebih dahulu atau kemana terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menyebabkan pasien itu bingung. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian adanya pungli, juga penyogokan, pelayanan KTP misal. Di situ ada pungli untuk mempercepat KTP tersebut agar cepat jadi, tidak perlu ikut antri, seperti itu. Jadi saya melihat di sini adanya ketidakjujuran yang dimiliki oleh ASN itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ini ada info masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, kurangnya mungkin dari masyarakat juga, tidak hanya dari petugasnya saja, dari petugasnya tidak ada, misal seperti bagan informasi. Nah, dari pasiennya sendiri, dari masyarakatnya sendiri, juga tidak mencari terlebih dalam seperti itu, tidak membaca atau seperti apa alur pendaftaran, misal seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, masih ada yang mau memberikan tambahan? Penguatan lagi? 160 nih. Cukup ya? Oke, baik. Cukup. Jadi dua slide yang kita lihat baru saja menunjukkan di sana menunjukkan bahwa eh, ya di situ menunjukkan bahwa masih adanya ya ASN yang tidak profesional. Ya, misalnya tadi yang disampaikan yang kita lihat pada loket ini bahwa masih ada pelayanan ya yang tidak memberikan informasi yang jelas sehingga tentu pelanggan atau pengguna juga masih kesulitan ya informasi tersebut dan mereka juga ya pada slide yang pertama tadi juga ada kita lihat bahwa tidak adanya kejelasan layanan ya waktu layanan ya seperti misalnya puskesmas yang sedianya harusnya pelayanan 1 kali 24 jam misalnya. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa masih adanya antri dari para pengguna atau pasien dan beberapa gambar-gambar lainnya. Nah, saya sangat meyakini dari 160 peserta yang hadir
yang ikut pada pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa ya memaknai atau memahami yang mana layanan yang profesional dan mana layanan yang tidak profesional, ya kan? Kita sudah bisa melihat dan banyak saya kira fenomena-fenomena atau gambaran di masyarakat tentu yang sudah pernah kita lihat dalam pemberian atau memberikan layanan kepada masyarakat tentunya. Nah, tentu pada hari ini anak-anakku sekalian sudah menjadi CASN, calon aparatur sipil negara, di mana tadi tugas dan fungsi sangat jelas sekali bahwa kita adalah sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, kehadiran kita di sini harus jelas ya, harus jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentunya. Nah, coba kita lihat bahwa masih banyak apa namanya di model ASN ya, masih banyak model ASN juga yang kita temukan seperti ini nih. Sebagai ASN saya aman sampai pensiun. Nah, instansi tempat saya bekerja juga tidak bakalan dibubarkan. Ini biasanya di pemerintahan ini yang seperti ini. Jadi ketika dia menjadi PNS atau ASN, dia merasa adalah sudah berada pada zona nyaman, ya kan, sudah nyaman. Nah, apa yang terjadi? Mereka kadang masih melaksanakan tidak begitu mentaati atau taat pada peraturan atau patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Misalnya terkait dengan kedisiplinan, ya, terkait misalnya dengan kedisiplinan pegawai. Semaunya saja masuk kantor, ya memang oke, cek clock misalnya, tetapi kemudian bagaimana di dalam pada range waktu range waktu mereka memberikan pelayanan. Apakah mereka siap standby di tempat? Tadi kan kita sudah lihat, tidak menutup kemungkinan tadi pada slide itu, slide pada layanan yang diberikan, ya mungkin ada mereka sudah mencek clock, tapi memberikan pelayanannya bagaimana? Nah, itu gambaran atau model ASN yang masih banyak model ASN seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dia bekerja? Tentu dia bekerja, ya saya bekerja secukupnya saja. Saya tidak perlu terlalu ngoyo. Syukur-syukur saya bisa juga cari sampingan misalnya. Ya, bekerja keras itu juga nggak dapat penghargaan. Itu menurut mindset mereka. Ya, masih ada seperti itu kondisi ASN, ya, gambaran ASN yang seperti itu. Sehingga ASN itu sebagai ASN, ya, memang adalah tupoksinya, tapi kemudian mereka pergi juga mencari pekerjaan yang lainnya. Nah, dampaknya apa? Atau hasil dari mindset yang mereka seperti itu adalah tentu birokrasi, ya, banyak yang komplain, ya, banyak yang komplain karena tidak mampu membangun kinerja pelayanannya yang baik. Seperti tadi kan ada beberapa yang memberikan respon kan, sudah memberikan respon dari gambaran layanan tadi. Wah, mereka harusnya ya sudah bisa, itu adalah bagian dari komplain, ya sudah komplain. Kita saja melihat gambar yang kita lihat, kita sudah komplain. Nah, apalagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang tidak maksimal, ya tentu pasti masyarakat merasa tidak nyaman. Nah, jadi ASN yang seperti itu tidak mampu membangun kinerja pelayanan dengan baik. Dampaknya ya menghabiskan birokrasi hanya bisa menghabiskan anggaran dan inilah yang menjadi sumber masalah bagi publik. Kenapa birokrasi menghabiskan anggaran? Ya kan kita menggaji mereka kan? Menggaji mereka. Sementara layanan tidak tersentuh, tidak maksimal. Nah, itu masih ada model ASN yang seperti itu. Kemudian kita juga melihat bahwa ada juga ya model ASN
Ya, ada juga model ASN bahwa karir saya ini akan tergantung dari kapasitas saya, kemampuan saya, ya. Nah, kinerja lembaga itu akan tergantung pada kinerja saya. Jadi ingat sekarang bahwa kalian sudah ASN menjadi bagian dalam Kementerian Agama ya secara luas tentu masing-masing nanti pada unit kerja masing-masing itu sudah menjadi bagian. Nah, tentu bagaimana mindsetnya nanti anak-anakku sekalian ketika sudah sepenuhnya menjadi ASN. Nah, ini ada fenomena, ada model ASN bahwa ketika saya tidak hadir dalam lembaga itu, tentu akan mempengaruhi kinerja lembaga itu. Maka ada rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, ada rasa tanggung jawab yang tinggi. Saya harus semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik karena akan mempengaruhi kinerja dari lembaga. Nah, model ASN yang seperti itu, mereka akan selalu bekerja, dia akan selalu bekerja secara maksimal untuk memastikan kemampuannya dalam pencapaian target dan kinerja lembaga yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ada juga ASN kita yang seperti itu. Nah, ASN yang seperti itu memberikan dampak atau hasil pada organisasi, ya karena birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi mampu memberikan pelayanan yang prima tentu dan memuaskan kepada masyarakat. Nah, jadi sangat jelas. Jadi nanti ketika turun di lapangan, ketika anak-anakku sekalian sudah secara ya 100% sudah bergabung di masing-masing unit kerjanya, tidak menutup kemungkinan akan menemukan model ASN yang seperti itu. Sekarang pilihannya adalah ya pilihannya adalah saya mau menjadi ASN yang seperti apa. Ya kan gitu ya. Saya mau jadi ASN yang seperti apa, itu menjadi pilihan. Hari ini kita belajar tentang profesionalisme ASN ya. Ya, saya yakin juga anak-anakku sekalian kemarin juga sudah belajar tentang core value ASN ya. Sudah ada juga kan materi core value ASN berakhlak. Sudah, Bu. Nah, Sudah, sudah. Nah, makanya asik ini kalau sudah jadi sudah bersambung nih pembelajaran kita. Hari ini kita belajar profesionalisme ASN. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian, anak-anakku sekalian, siap menjadi ASN yang profesional? Siap, Ya, Bu. siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Om, Siap, Bu. semangatnya mana? Jangan siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Semangat Bu. ya. Bu, siap, Bu. Laksanakan. Bu. Siap, Bu. Siap ya, kita siap menjadi Siap, Bu. ASN profesional yang ada di Kementerian Agama. Seperti apa ASN yang profesional itu? Ayo kita lihat lagi. Seperti apa ASN yang profesional itu? Jadi profesionalisme itu adalah sikap, perilaku, dan etika yang dimiliki oleh seseorang dalam lingkungan kerja. Jadi ASN yang profesional itu adalah ASN yang memiliki sikap, perilaku, dan etika. Ya, sikap dan perilaku dan etika yang memenuhi standar etika, yang memenuhi standar kompetensi, dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Gitu ya. Ingat itu bahwa menjadi ASN yang profesional adalah
tentu harus memiliki sikap, perilaku, dan kinerja yang memenuhi standar etika, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Nah, profesionalisme ini, ASN ini, itu sejalan dengan nilai berakhlak atau core value. Yang ada core value ASN. Ya, itu apa core value ASN? Berakhlak. ASN Berakhlak. Berakhlak, Bu. berakhlak. Apa itu berakhlak? Berorientasi Di pelayanan. Stable. Harmonis, loyal, Dan adaptif. Oke, baik. Saya yakin semua sudah tahu apa itu core value ASN. Jadi Ibu mengulang lagi sekali lagi ya, berorientasi pada pelayanan yang tentu bagaimana memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah tentunya. Nah itu ya. Nah, kemudian akuntabel, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kinerja dan hasil kerja kita. Saya mengulang lagi sebagai penguatannya. Ya, jadi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan tentu dan harus memiliki kompetensi, ya, selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian. Jadi bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana menjadi seorang dosen, bagaimana menjadi seorang penghulu dan penyuluh. Kompetensi apa yang harus dimiliki? Ya, maka tentu harus memberikan penguatan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dan keahliannya. Itu kompeten. Terus belajar dalam mengembangkan tentu kapasitasnya. Dan harmonis, ya, ini juga penting karena kita akan bertemu ya dalam memberikan pelayanan dengan masyarakat yang tentu dengan berbagai ya ya dan sebagainya, maka perlunya ada membangun harmonis, saling menghargai dan menghormati, saling peduli, menghargai perbedaan. Perbedaan itu secara positif karena tentu dengan perbedaan itu akan memberikan penguatan kepada kita. Jadi kita harus melihat perbedaan sebagai hal yang positif. Ya, jadi menghargai setiap orang, apapun itu latar belakangnya. Ya, jangan merasa bahwa saya ini sudah, misalnya nih, sebagai dosen, sudah S3 misalnya, dan kemudian mungkin rekan kerjanya yang lain, ya belum sampai di situ, dan menganggap itu tidak setara dengan dirinya, saya kira bukan seperti itu. Maka masing-masing orang punya kelebihan dan keahlian tentunya, ya kan, yang diberikan sama Tuhan pasti itu. Jadi senantiasa selalu membangun, itu contoh aja. Nah, dan mungkin nanti anak-anakku sekalian menemukan hal yang lain, kasus-kasus lain terkait dengan harmonis, misalnya ya. Ya, jadi kita tidak boleh membedakan. Misalnya, dia kan hanya seorang satpam, dia kan hanya seorang cleaning service. Itu enggak perlu sama saya, enggak ada relevansinya dengan saya. Mohon maaf, sekecil apapun yang ada di lingkungan kerja kita, itu menjadi bagian dari kita, itu menjadi penguatan, mereka akan menguatkan kita, sehingga jangan pernah tidak membangun hal-hal positif dengan mereka. Bangunlah nilai harmonis ini, ya. Bangunlah nilai harmonis ini. Nah, kemudian bagaimana menjadi ASN yang loyal? Menjadi ASN yang loyal tentu yang taat kepada ya ideologi Pancasila, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang lain. Nah, dedikasi mengutamakan kepentingan bangsa itu menjadi penting.
Sebagai ASN harus mengedepankan kepentingan apa? Negara. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ya. Dan golongan. Ya, golongan. Jadi mungkin ada ya yang peserta di sini yang tidak seluruhnya berasal dari Jawa Timur. Ya mungkin ada dari Sumatera, ya kan? Ya, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi. Itu bisa aja itu. Dan itulah tantangannya juga nanti ketika ya bagaimana kita loyal terhadap pemerintah atau satuan kerja kita ya mengedepankan kepentingan ya bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Dan disitulah nanti tantangan anak-anakku sekalian sebagai ASN. Kalau ibu ini sudah 35 tahun mengabdi sebagai ASN, sebentar lagi juga pensiun. Ya sedikit lagi sudah mencapai 60 tahun, ya berarti sudah menyelesaikan pengabdian di kementerian, di pemerintahan. Tapi perjalanan selama 35 tahun ini itu sangat penuh dengan suka duka tentunya. Apalagi ibu itu tidak stagnan di satu titik, selalu berpindah dari tempat satu dengan tempat yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anakku sekalian juga akan ada nanti yang seperti itu. Ya, apalagi nanti mungkin ada kebijakan pemerintah ya terkait dengan bagaimana ASN di Republik ini supaya bisa lebih dinamis ya dalam bekerja, selalu melakukan inovasi-inovasi. Jadi kemungkinan ASN masa depan ini ya tidak lagi stay di satu tempat. Mulai dari pengangkatan sampai pensiun di tempat itu terus. Tapi karena kita nanti sudah ada janji pegawai negeri siap ditempatkan di mana saja, jadi semua mulai hari ini ya harus siap ditempatkan di mana saja. Ya, harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalau yang punya istri, yang punya suami bilangin dari sekarang, kita ini ASN ini harus siap ditempatkan di mana saja. Karena kita memang pelayan Republik kan, pelayan. Publik kan pelayan publik, di mana saja bisa. Siap untuk itu? Siap Siap, dong? Bu. Siap, Ibu. Siap. Siap. 45, Bu, siap. Ya, kalian Siap, adalah laksanakan. generasi masa depan. Ya, generasi masa depan bangsa. Jadi jangan pernah ya menjadi ASN yang loyo gitu ya. Jangan loyo, harus jadi ASN yang semangat. Harus semangat ya, harus semangat. Karena kalau loyo ya, saya yakin kalau loyo tidak bisa beri apa-apa. Tidak bisa berkontribusi ya kepada bangsa dan negara ini. Nah, selanjutnya loya, kemudian adaptif ya, adaptif. Nah, kita menjadi ASN juga yang adaptif. Saya hanya mengulang aja core value ini. Ya, sebagai ASN yang adaptif berarti terus melakukan inovasi ya dan kemudian terbuka terhadap perubahan. Ya, terbuka terhadap perubahan dan teknologi. Jadi adaptif, harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang ada, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, kita yang harus proaktif. Ya, generasi sekarang ini adalah generasi yang sudah sangat melek ya dengan teknologi. Jadi saya kira sangat mudah lah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sistem layanan kita ya saya kira sudah bergeser ya yang dari manual menjadi digitalisasi dan itu juga harus kita siap untuk itu. Jadi harus menjadi pelayan yang smart, menjadi pelayan yang profesional ya. Nah, kemudian kolaboratif. Nah, pentingnya ini kolaboratif, tentu kita tidak bisa juga bekerja secara personal, bekerja sendiri, tapi kita juga butuh bekerja dengan yang lainnya. Kita butuh kerjasama dengan yang lain. Jadi
membangun kerjasama yang sinergis, jadi tentu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, itu supaya pekerjaan kita, tugas-tugas kita ini ya tentu bisa tercipta atau memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita pasti butuh dengan rekan kerja yang lainnya untuk saling mensupport tentu agar layanan yang kita akan berikan ini bisa betul-betul termanfaatkan. Jadi sekali lagi, profesionalisme ASN itu sangat sejalan dengan core value, Core value ASN, Ber- Bu. ya, core value Value ASN. ASN. ASN berakhlak, Bu. Nah, selanjutnya bahwa indikator dari profesionalisme ASN itu ya saya tekankan lagi bahwa yang pertama itu adalah harus memiliki kompetensi. Ya, harus memiliki kompetensi, berulang terus ini kompetensi. Karena kalau tidak punya kompetensi, kira-kira gimana ya mau melaksanakan tugasnya? Ya kan? Jadi harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas. Ya, jadi job yang ada sekarang itu udah sesuai nggak dengan kompetensi kalian? Sudah sesuai, Bu. Sesuai. Ya, nanti pun kalau tidak sesuai ya dicarikan jalan untuk menyesuaikan. Ya mungkin bagaimana nanti untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, yang pertama adalah kompetensi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun komitmen. Komitmen diri dulu ini. Membangun dulu komitmen diri. Apakah siap menjadi ASN? Itu satu. Yang kedua, bagaimana dalam memberikan pelayanan? Apakah kita siap menjadi ASN profesional? Siap. Siap, Bu. Siap. Bu. Siap. Bu. Siap sekali. Profesional. Siap sekali, Bu. Jadi siap sekali. Bagus ya. Saya senang sekali Siap, dengar Bu. ini. Jadi kita dulu membangun komitmen diri itu penting. Komitmen diri, kemudian komitmen organisasi. Ada dua ya? Ada dua komitmen diri dan organisasi. Kemudian membangun kerjasama. Tadi sudah kita jelaskan di dalam core value itu kolaborasi, terus ya penghormatan itu tadi bagaimana kita saling menghargai ya satu dengan yang lain. Kemudian adaptasi ya sudah juga tadi kita jelaskan ya. Dan bagaimana profesional yang menjadi salah satu indikator profesionalisme itu adalah integritas, dan ini yang menjadi penting. Ya, jadi itu. Nah, Ibu ulang kembali lagi bahwa saya tekankan kembali lagi bahwa untuk menjadi ya aspek untuk menjadi profesional ASN berulang lagi adalah kompetensi. Jadi harus menguasai ilmunya, keterampilannya dan yang lebih. Nggak pengen. Belum pengen. Ya belum. Apa itu? Pengen apa? Ya, Ibu lanjut ya. Jadi kompeten itu adalah, jadi aspek profesionalisme ASN itu kompetensi, ya keterampilan dan sikap. Nah, terutama sikapmu nanti ini harus benar-benar ya sesuai, harus mempunyai sikap yang baik lah ya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, integritas di sini juga menjadi penting. Ya, aspek profesional itu di mana kita harus menjaga etika, moral, kejujuran dan menjauhi yang namanya KKN. Nah, konsistensi antara ucapan dan tindakan tentunya. Nah, saya tekankan ini integritas. Karena masih banyak juga nanti kita akan menemukan tantangan-tantangan. Ya, terkait dengan integritas. Ya, karena integritas ini tidak orang bisa profesional kalau integritasnya baik. Ya kan begitu ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Ibu. karena Siap. kalau kamu tidak memiliki integritas yang baik, bagaimana bisa menjadi profesional? Kan gitu.
Nah, maka pentingnya aspek integritas ini menjadi poin yang sangat penting. Dan tentu kinerjamu seperti apa nanti, tentu diharapkan bahwa ASN yang profesional itu yang memiliki kinerja, ya hasil kerja yang terukur dengan target tentunya. Terukur dengan target, penuhi indikator-indikatornya dan berdampak nyata. Ini yang paling penting. Bahwa hari ini menjadi seorang profesional ASN, ya bukan hanya slogan profesional, tetapi kita mau melihat seperti apa kinerja kalian nantinya. Apakah kinerja yang kalian nanti tunjukkan itu adalah kinerja yang berdampak. Khususnya kita sebagai pelayan. Misalnya nanti penyuluh seperti apa, ya masyarakat merasakan dampak ya dari layanan kita. Guru, ya bagaimana dampaknya nanti, ya dampaknya siswa-siswa kita, keberhasilan seorang guru, ya itu tentu dari bagaimana serapan muridnya bisa misalnya nanti melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, ini ada tantangan kalau guru. Ya, ada tantangan ini kalau guru. Saya melihatnya begini. Di sekolah itu ya salah satu indikator keberhasilan sekolah atau madrasah itu ketika siswanya ya, ketika siswanya lulus 100% misalnya. Kelulusan siswa. Ini contoh ya, kelulusan siswa. Tetapi dalam prosesnya ya, dalam prosesnya ada nilai integritas yang diabaikan. Ada nilai integritas yang diabaikan. Ya betul tadi kinerja misalnya tercapai. Tapi aspek profesional yang tadi, yang satu tadi integritas, kenapa saya bilang ada nilai integritas terabaikan? Karena merekayasa nilai siswa. Mereka melakukan, guru melakukan rekayasa nilai siswa. Jadi tidak berdasarkan kompetensi siswa. Misalnya nih, anak-anakku sekalian, besok kita akan ujian, ya, ujian A misalnya. Ini soalnya silahkan pelajari di rumah, ya. Diberikanlah soal ini dengan jawabannya, ya kan? Ah, besok ujianlah mereka. Ya memang nanti hasilnya benar-benar ya kalau anaknya bisa menghafal, ya bisa dapat 100. Tapi menurut kalian seperti itu bagaimana? Kasus seperti itu gimana? Salah besar, Tidak Bu. profesional, Bu. Kurangi daya kritis siswa. Loh iya toh, artinya begini, kita yang membangun, harusnya kita membangun anak didik yang jujur, ya, yang jujur kan? Harusnya gitu ya. Iya. Iya, Bu. Kita menanamkan Iya, Bu. nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai integritas itu kan nilai integritas termasuk kan kejujuran. Tapi kemudian kita tidak menunjukkan, memberikan contoh nilai itu. Maka kita tidak termasuk adalah ASN yang profesional kan? Iya, Bu. Nah Iya, iya. Bu. Maksud saya itulah ada contoh-contoh kecil seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan nanti ketemu di lapangan ini. Nah sekarang pilihan tentunya kan. Nah aspek profesional ASN, kompeten, integritas, kinerja. Yo, kinerja. Kinerja tadi. Dan disiplin dan etos kerja. Disiplin itu kita maknanya apa? Ya, maknai bukan hanya persoalan waktu yang dimaksud disiplin, tapi termasuk adalah mematuhi aturan-aturan yang ada. Mematuhi aturan yang ada. Ya, bekerja dengan semangat. Ya, jangan loyo ya bekerjanya. Semangat. Jadi kita bekerja itu kalau mau semangat, kalau saya pribadi, kenapa saya selalu semangat sampai hari ini?
Sampai hari ini saya kan masih kelihatan semangat ya, walaupun sudah tua-tua begini ya. Ya kan? Semangat saya itu apa? Saya hanya mau menginspirasi. Ya, saya tinggalkan keluarga saya. Anak-anak saya, cucu-cucu saya tinggalkan. Saya pergi melaksanakan tugas amanah. Ya, di kota ini, di kota besar ini. Itu bukan hal yang ringan kan? Penuh tantangan ya. Tanggung jawabnya yang besar ya. Kan gitu ya? Nah, Iya, tapi Bu. semangatnya apa? Semangatnya apa? Yang saya mau katakan semangatnya, karena ini adalah ibadah. Saya jadikan bekerja itu adalah ibadah. Sehingga itulah yang menguatkan saya sampai saya hari ini masih bisa memberikan pelayanan, ya, berusaha memberikan yang terbaik bagi user tentunya, bagi masyarakat. Nah, itu semangatnya, itu semangatnya. Maka yang ingin saya katakan sekali lagi, disiplin dan etos kerja itu menjadi penting. Ya, disiplin terhadap waktu, mematuhi aturan yang ada, bekerja dengan semangat. Ya, tunjukkan realitas kita dengan dedikasi kita. Kita sepakat ya aspek dari profesional itu. Ya, kita rangkum menjadi 4 aja lah, gitu kira-kira. Itu sudah bisa tercover semuanya. Kita setuju itu ya, Mas? Mbak? Setuju, Iya. setuju. Sangat setuju, Bu. Sangat setuju. Sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana aspek profesional itu. Ya, mudah-mudahan kalian nanti di lapangan senantiasa mengingat bagaimana kita menjadi profesional yang SN. Ya. Amin. Nah, tantangannya nanti menjadi profesional ASN itu kita akan bertemu dengan budaya misalnya, adanya budaya, ya seperti tadi saya contohkan kan, ada budaya, itu budaya yang turun-temurun itu tadi. Membiasakan, ada pembiaran pola kerja misalnya. Pembiaran pola kerja misalnya. Nah, tantangannya di situ nanti Anda mau memilih apa? Ya, mau memilih apa? Masih kita temukan budaya kerja yang lamban. Itu masih pasti. Harusnya pekerjaan diselesaikan bisa 1 jam kali ya kita selesaikan. Ya paling tidak 1 hari lah kira-kira gitu. Tapi kok diulur-ulur aja 7 hari seminggu. Nah, ya janganlah kita menjadi ASN yang seperti itu. Ya kan? Kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus esok? Ya kan? Jadi jangan pernah menunda pekerjaan. Karena itu akan ada nanti model yang Anda temukan seperti itu. Tantangan menjadi profesional ASN. Apakah nanti Anda terkontaminasi atau tidak? Di situ tantangannya nanti. Bisa jadi nanti tadi itu yang kita lihat, yang saya gambarkan tadi sebelumnya kan, ada 2, ada yang profesional, ada yang tidak. Ada mindset ASN, ada 2 mindset ASN, ada yang penuh semangat, ada yang cukup zona nyaman saja, ada seperti itu. Tapi saya harapkan ya kita yang hari ini 160 ASN, CASN ini jangan sampai ya terkontaminasi. Saya hanya ingin menjadi kalian adalah ASN yang profesional. Amin. Harapan kita itu. Itu satu ya. Itu satu tantangan dalam aspek budaya kerja. Kemudian ada juga nanti tuntutan ya kata tadi di dalam gambaran tadi itu tuntutan masyarakat itu yang mau bagaimana pelayanannya bisa cepat dan transparan. Tadi kan di gambaran itu sudah jelas kan, orang bingung bagaimana sih kita punya pelayanan di sini, enggak jelas, enggak transparan.
ya tidak cepat. Nah, itu juga akan menjadi tantangan kita. Melakukan perubahan itu menjadi penting. Lakukan perubahan-perubahan ya. Perubahan dalam pelayanan. Ya, Bu. Ya, jadi tuntutan akan pelayanan itu mungkin nanti di kita temukan di dalam unit kerja kita dan masih adanya juga ya penggunaan teknologi. Jadi perubahan teknologi dan digitalisasi birokrasi itu juga harus menjadi perhatian. Ya, karena kita sudah berada di era berapa? Kita sekarang sebetulnya di 5 atau 4 atau 5. 5. Kita sudah ada di 5. 5. Ya. 5.0. Hingga melakukan adaptasi tadi kan? Ya, kita melakukan adaptasi itu ya. Oke. Jadi dan juga nanti tidak menutup kemungkinan ada tantangan sebagai ASN, profesional ASN, ya risiko pelanggaran nilai integritas, ya, di mana kemungkinan ada peluang terjadi korupsi di sana, ada peluang terjadi gratifikasi di sana, ya, atau konflik kepentingan. Itu bisa aja nanti terjadi. Coba diingat-ingat saja nanti ini. Ya, ingat-ingat ini pesan-pesan ibu ini. Ya, karena ini saya bicara berdasarkan pengalaman ini. Yang saya lihat fakta di lapangan kita. Jadi, sebagai pemula, ASN pemula ya, tolong itu resiko pelanggaran integritas. Minimize resiko pelanggaran integritas khususnya terkait dengan korupsi dan gratifikasi. Misalnya kalau guru atau dosen, ya karena muridnya atau si mahasiswanya minta diluluskan misalnya atau dipercepat apanya, ya dikasihlah apa gitu, amplop kah apakah? Hati-hati karena kita ini pelayan publik. Bagaimana pelayan publik itu? Sorotan masyarakat. Tidak semua di sekeliling kita itu baik. Ya, ingat itu tidak semua di sekeliling kita baik. Jadi hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam memberikan pelayanan. Ya, integritas. Tadi yang saya juga sudah sampaikan bagaimana nilai etika, moral, kejujuran dan menjauhi ya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, selanjutnya seperti apa strategi dalam meningkatkan profesionalisme kita? Apa kira-kira strateginya? Ada nggak yang mau memberikan? Coba ada nggak yang mau memberikan argumennya? Ayo dong, 160 masa nggak ada yang... Jawab, Bu. Ya, jawab. Saya Iya, suka jawab. salah Silakan. satu strateginya kalau saya terus belajar, Bu, dan selalu beradaptasi dengan teknologi. Karena ASN sekarang harus bisa bertumbuh dengan kecepatan kemajuan teknologi. Seperti itu, Bu. Oke, yang lain, yang lain. Mohon izin, Bu. Ya, Kalau untuk meningkatkan kompetensi. suaranya Mas. Ibu nggak dengar. Halo. Ya, oke. Untuk meningkatkan kompetensi sendiri, seperti yang dibilang tadi, bahwa kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan, maupun daring maupun luring. Selanjutnya kita juga harus peka. Jadi ketika masyarakat itu membutuhkan apa, kita langsung gercep untuk mempelajarinya, Oke. meningkatkan kompetensi kita. Gitu. Terima kasih. Saya masih mau ditambahkan yang lain lagi. Yang sudut yang lain lagi. Ya, Pak Muhammad. Siapa? Silakan. Izin Bu, jawab. Ya, Mas. Seperti yang Ibu bilang tadi, harus diniatin ibadah dan membangun mental yang baik, Bu. Itu aja?
Siap, sudah. Oke. Pak Afifuddin, monggo. Baik, Bu, izin menjawab. Saya sebagai guru seni budaya untuk meningkatkan profesionalisme, saya selalu melakukan harmonis atau komunikasi dengan siswa agar saya mengetahui karakter dari siswa saya, terutama saya di daerah pelosok di Jombang perbatasan. Jadi saya Jombang harus, emang pelosok, Mas? Enggak pelosok kan iya Jombang? Bu, di Jombang pojok. Oh, ada Jombang pojok ya? Daerah desa. Oke. Ya, jadi saya harus tahu karakter siswa saya karena saya harus menemukan potensi dari bakat seni yang dimiliki oleh siswa saya. Begitu, Ibu. Oke, yang lainnya. Mbak Siti mana? Mbak Siti, monggo. Saya Bu, Yes. ya mohon izin menjawab. Untuk meningkatkan profesionalisme saya, pertama saya harus taat dengan aturan yang ada terkait Oke. ASN sesuai UU. Yang kedua, benar kata teman-teman tadi, harus senantiasa upgrade skill. Dan Ya. yang ketiga adalah harus senantiasa mengevaluasi dan perbaiki moral saya yang sekarang supaya sesuai dengan karakter berakhlak. Begitu, Bu. Oke. Terakhir nih, Mbak Saka Fitri, monggo. Nggih, baik, mohon izin menjawab. Saya Saka Fitri Masari dari Angkatan 40. Izin menambahkan dari pernyataan teman-teman, saya sangat setuju. Untuk dari diri saya sendiri, strategi untuk meningkatkan profesionalitas bisa dilakukan dengan prinsip pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner, Bu. Jadi Oke. belajar itu tidak berhenti saat kita mungkin dari diri saya sendiri sebagai guru tidak hanya mengajar tapi bagi diri saya juga terus belajar seperti itu. Kemudian menerapkan berakhlak secara lateral maupun secara terminologinya. Berakhlak dalam agama dan juga berakhlak dalam sebagai core value ASN. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Applause dulu deh untuk semuanya ini yang 4 yang mewakili. Di applause dulu dong. Oke. Ya, terima kasih. Jadi strategi meningkatkan profesionalisme ASN, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu sudah mewakili. Jadi Ibu lebih menguatkan lagi. Jadi salah satunya peningkatan kompetensi, ya, melalui pelatihan, ya, melalui pengembangan karir tentunya. Nah, kompetensi ASN itu, ya, kalau bicara meningkatkan kompetensi, ya, ya ada yang namanya kompetensi teknis nantinya, ya, ada kompetensi teknis, nanti juga ada yang namanya kompetensi manajerial, dan juga ada kompetensi sosial kultural. Dan itu harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, terkait kompetensi manajerial untuk saat ini atau posisi anak-anakku sekalian sebagai CASN itu masih lebih pada kompetensi manajerial individu mandiri, ya. Kompetensi diri manajerial, jadi kepemimpinan diri sendiri dulu. Kepemimpinan diri sendiri dulu. Jadi 3 kompetensi ASN itu, dan itu nanti bisa kita dapatkan melalui pelatihan tentunya, ya. Nah, pelatihan ini pula itu juga tidak mesti harus pelatihan secara tatap muka, tapi juga bisa ya non tatap muka, misalnya melalui webinar kah, daring, webinar ataukah seminar dan sebagainya. Ya, masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam peningkatan kompetensi itu, ya. Kemudian yang kedua tentu adalah peningkatan penegakan disiplin dan etos kerja. Peningkatan disiplin dan tentu selain etos kerja dan kode etik ASN. Karena setiap satuan kerja pasti memiliki juga kode etik masing-masing. Dan itu harus menjadi rujukan kita juga, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tugas fungsi kita sebagai ASN. Dan harapan itulah salah satu itulah yang juga mengarahkan kita nanti menuju kepada profesional atau menjadi satu strategi menjadi ASN yang profesional. Dan membangun budaya kerja
yang tentu berbasis kinerja dan hasil kerja. Seperti tadi yang disampaikan salah satu temannya adalah memanfaatkan teknologi ya, digital ya, tentu memanfaatkan teknologi ya untuk mempercepat dalam layanan kita itu benar, dan penguatan terhadap integritas dan zona integritas ya dalam pengendalian gratifikasi. Jadi itu salah satu strategi-strategi dan juga apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, tentu bahwa ASN yang profesional itu, ya ASN profesional tentu akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif serta terpercaya. Itu pasti, ya. Sehingga ASN profesional akan memberikan pelayanan yang smart. Kita harus menjadi teladan dan berintegritas sehingga anak-anakku sekalian, ASN yang profesional tentu menjadi bagian dalam sebagai motor penggerak ya reformasi birokrasi tentu dalam pembangunan ini. Sehingga saya mengharapkan bahwa ya ASN yang ada ya yang lahir hari ini betul-betul adalah ASN pelayan publik. Jadi bukan ASN yang dilayani. Ya, ASN pelayan publik tapi bukan yang dilayani. Pasti setiap masyarakat yang datang itu adalah amanah kita, amanah untuk kita melayani. Jadi ASN yang profesional bukan sekedar kita hadir ya, kita hadir di kantor ya di tempat tugas, tetapi hadir untuk melayani dengan sepenuh hati tentunya. Ya, dengan sepenuh hati. Sehingga tentu kita sepakat, ya kalau kalian sepakat, saya ingin mengatakan bahwa profesionalisme itu adalah jalan menuju kepercayaan. Karena kepercayaan publik hanya bisa hadir dari integritas dan kompetensi. Nah, sekali kepercayaan dalam layanan itu hilang, maka sudah sulit untuk kita kembalikan kepercayaan itu. Sehingga profesionalisme adalah menjadi harga mati. Sepakat itu? Profesionalisme ASN itu adalah menjadi harga mati. Sepakat Ya. Ibu. Bagus, sepakat Ya. Bu. Sangat sepakat. Sepakat banget, Cip. Maka jadilah kalian ASN sebagai garda terdepan dalam membangun Kementerian Agama. Karena kita ada di Kementerian Agama ya. Jadi kalian nanti adalah menjadi garda terdepannya. Kalian adalah menjadi role modelnya. Ya, kalian adalah menjadi role modelnya. Nah, kualitas layanan yang Anda berikan itu akan mencerminkan wajah Kementerian Agama di mata masyarakat. Ingat itu ya. Anda adalah garda terdepan. Anda adalah role model. Maka profesionalisme itu, jadikanlah profesionalisme itu menjadi identitas diri kalian. Menjadi profesionalisme itu adalah identitas kita. Jadi kan itu profesional. Jadi ketika orang bertanya Ibu Dina itu, ketika kita menyebut Ibu Dina itu, orang sudah bisa membayangkan bagaimana pelayanan Ibu Dina. Ibu Dina itu dalam memberikan pelayanan benar-benar profesional, memberikan kenyamanan, ya dalam layanan mereka. Jadi seperti itu. Jadi profesional itu jadikan investasi diri, ya, jadikan investasi diri atau sebagai identitas kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa menjadi ASN profesional bukan hanya untuk organisasi kita,
tapi juga dalam rangka untuk menginvestasi diri kita untuk pengembangan diri ke masa yang akan datang. Semakin kita profesional, maka semakin besar peluang kita dalam berkarir. Semakin besar peluang penghargaan dan penghormatan tentunya. Maka sekali lagi, mengapa menjadi ASN profesional itu menjadi penting. Saya ingin mengulangi lagi bahwa jadilah ya pekerja atau ASN, ya jadilah ASN ya dalam bekerja, ya jadikan kerja kita itu adalah sebagai ibadah. Ya, ketika pekerjaan menjadi ladang amal, maka profesionalisme adalah bentuk ketulusannya. Coba-coba camkan dulu nih, ya. Karena kalau kita jadikan, ya, kerja kita ini adalah ibadah atau ladang amalan, maka tentu kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjalankan profesionalisme ini tentu dengan bentuk ketulusan. Kan begitu ya? Kita akan memberikan dengan tulus hati kan? Kan begitu? Kalau Iya, ini Iya, Bu, kita siap. jadikan sebagai ladang amal. Maka bekerjalah yang terbaik, ya, bukan hanya untuk ya atasan atau organisasi misalnya, tapi jadikan pekerjaan kita bekerja itu sebagai wujud rasa syukur kita. Ya, bekerja itu adalah wujud rasa syukur kita ya. Syukur kita. Ya, atas kesempatan. Karena tidak banyak orang yang bisa seperti kita. Tidak banyak orang bisa seperti kita ini. Coba bayangkan, menjadi ASN di Kementerian Agama itu adalah sebuah mimpi. Iya, kalau di daerah itu banyak orang dari Pemda mau masuk ke Kementerian Agama karena jaminan kehidupan di Kementerian Agama masih jauh lebih baik daripada di Pemda. Itu yang saya lihat. Maka wujudkanlah rasa syukur kita, ya, atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan atau memberikan layanan yang kita kemas tentu, yang kita bungkus bahwa ini adalah sebuah ibadah. Oke? Yakin saya, kalau itu yang kita sepakati bahwa bekerja ini adalah ibadah, maka tentu akan selalu ada semangat di dalamnya. Semangat memberikan pelayanan yang terbaik, semangat menjadi ASN yang profesional. Sehingga profesional itu tetap sekali lagi selalu memberi yang terbaik meski tidak ada yang melihat kita. Jangan bekerja hanya karena mau dipuji oleh pimpinan. Jangan bekerja hanya mau dilihat oleh pimpinan. Ya, karena bekerja kita ini, kita sudah sepakat tadi adalah ibadah. Yang melihat sesungguhnya, yang mengatur sesungguhnya, ya, adalah Sang Pencipta. Yang memberikan amanah ini kepada kita. Ya toh? Ya toh? Ya, Allah yang Iya, Bu. memberikan. Ya, Bu. Ya. iya, Bu. Maka tentu menjadi profesional itu menjadi mutlak. Wajib ya, kalau saya sih wajib menjadi ASN yang profesional. Oke? Kita sepakat itu semua ya? Sepakat, Bu. Bu. Sepakat, Bu. Siap. Sepakat, profesional. Dan Siap. tentu sekali lagi saya sangat-sangat berbahagia bahwa kalian sudah masuk menjadi tim besar dalam Kementerian Agama. Ya, yang nanti setelah mengikuti pelatihan Latsar ini akan tersebar di Republik ini, ya khususnya di area Jawa Timur nih, ya wilayah Jawa Timur. Nah, jadilah Anda sekalian menjadi duta-duta bangsa, duta-duta Kementerian Agama
yang memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama, yang mampu berkontribusi positif untuk pembangunan, ya, khususnya di Kementerian Agama pada masing-masing tugas dan fungsi kita. Ya, sekali lagi menjadilah ASN yang profesional. Saya sangat mengharapkan kabar-kabar baik dari kalian-kalian. Mungkin 10 tahun ke depan, mudah-mudahan juga Ibu masih dalam keadaan sehat, mendengar kabar bahwa dari 160 sudah ada yang menjadi pemimpin masa depan bangsa. Pemimpin masa depan Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya kalian Allah. adalah Amin. generasi Amin. emas di Barakallah. Kementerian Agama. Dari awal, dari sekarang, niatkan kita adalah menjadi ASN, niatkan sebagai ASN yang benar-benar ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Tentu dengan berbagai ilmu yang sudah didapat kita implementasikan, khususnya nilai berakhlak, dan jadilah sekali lagi ASN yang profesional. Sekira itu yang Ibu bisa sampaikan ya pada kesempatan ini, dan Ibu selalu berdoa kalian semua sukses dan Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal Demikian dari alamin. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.